Halo guys, kembali lagi bersama saya Amira Dudisera di podcast Pemuda Sarjana. Kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Siak guys. Mungkin kita perkenalan dulu ya sama tamunya. Hai semuanya, kenalin nama saya Rabiatul Adawiyah. Nah, temennya Wira kita temen ya. Ya, kita temenan dari semester 1 guys. BTW, Radiatul Aulia ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Konsentrasi apa tuh? Konsentrasi jurnalistik. Jurnalistik. Kemudian Radiatul Aulia ini adalah seorang penyiar radio di Suska FM. Wah, tepuk tangan lah. Tepuk tangan juga, guys. Radiatul kan juga penyiar nih di Suska FM. Kira-kira kita mau dong dengerin ceritanya, pengalamannya di Suska FM itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya hal pertama sih pengalaman dari Suska FM itu banyak ya. Jadi dari pertama kali masuk Suska FM tuh saya jadi kenal gimana dunia penyiaran, terus juga gimana cara siaran, gimana cara buat skrip. Ternyata kata orang yang siaran itu cuman hanya ngomong doang, itu ternyata susah gitu loh. Ternyata siaran itu juga harus pakai skrip, harus tertata juga apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita sampaikan gitu. Nggak hanya ngomong aja. Nah, itu mungkin pengalaman yang terbesar. Yang kedua mungkin dari segi mental keberanian gitu ya. Kita harus berani bertemu dengan orang ketika kita talk show, mewawancarai mereka. Mereka itu dari kalangan mana aja, dosen, profesor, teman seperkuliahan mungkin, teman dari kampus luar gitu ya. Dan juga selain wawancara dan mental juga pasti Suska FM memberikan banyak pengalaman seperti kita dituntut untuk menjadi profesionalitas muda gitu. Jadi kita harus menyisihkan waktu selama seminggu kita kuliah, kita harus siaran di jam kosong. Nah, kan waktu bermain kita jadi kurang. Nah, itu di situ kita diajarkan untuk loyalitas kepada sebuah komunitas gitu. Jadi kita diajarkan untuk bertanggung jawab, mandiri, percaya diri gitu. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Nah, itu dia guys. Jadi menjadi penyiar itu enggak seperti yang kalian lihat guys, itu enggak mudah. Bener. Jadi kita harus butuh skrip dan lain-lainnya, itu banyak pertimbangan lainnya guys. Nah, kemudian tantangan terbesarnya menjadi penyiar itu apa sih? Sebenarnya tantangan terbesar jadi penyiar itu yang pertama kali pasti diri sendiri sih sebenarnya ya. Diri sendiri ya. Diri sendiri karena kalau misalnya kita nggak berani, kita nggak akan pernah nyoba hal yang baru gitu ya. Jadi menurut saya sih tantangan terbesar untuk jadi seorang penyiar itu udah diri sendiri. Ketika kita nggak berani, kita nggak akan mulai untuk terjun ke dunia baru. Karena kan bagi saya sendiri tuh baru terjun ke dunia penyiaran itu 1 tahun gitu. Jadi baru belajar dari awal dan kita harus siap dengan beberapa hal yang baru bagi kita dan itu tuh harus kita pelajari terus agar terbiasa gitu sih. Tantangan terbesar. Kalian harus punya keberanian guys untuk memulai hal baru. Iya benar. Kemudian suka dukanya menjadi penyiar di Suska FM atau di tempat lain apa aja? Cuma di Suska FM aja. Oh, cuma di Suska FM. Tapi doain ya nanti ya. Doain mungkin dia jadi ke radio lain gitu gitu. ya. Iya. Kalau sukanya pasti dari Suska FM saya lebih banyak dapat teman, relasi yang banyak, senior yang baik, ilmu yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu ya. Ilmunya banyak sekali di Suska FM, apalagi menjadi penyiar gitu ya. Dukanya mungkin banyak sekali karena mempelajari call station untuk siaran itu sangat susah. Saya itu mempelajarinya hampir 1,5 bulan dan itu salahnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita nggak sering latihan untuk call station itu cuman sedikit aja, cuman 107.9 Suska FM Voice of Campus gitu doang. Cuman rasa untuk melafalkan itu tuh susah banget gitu. Nah itu tuh tantangan terbesar sih, dukanya sih. Saya pernah merasa minder juga karena kan teman-teman udah pada bisa nih untuk melafalkan call station dengan baik, sedangkan saya termasuk terlambat lah gitu ya. Nah jadi juga dukanya itu, sukanya banyak banget dan yang pasti setiap pengalaman, setiap hal baru yang ingin kita coba, setiap apapun yang ingin kita lakukan di sekarang pada saat masa muda gitu ya, pasti punya suka duka, pasti punya tantangan gitu kan Wira, pasti punya. Dan itu semua membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mungkin profesional ke depannya, pribadi yang percaya diri, mandiri dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Guru yang terbaik itu guys sebenarnya adalah pengalaman. Nah, kalian jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru karena kalian itu akan belajar melalui kesalahan yang pernah kalian buat untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, Radiatul selama COVID-19 ini kesibukannya apa aja sih?
Yang pasti kesibukan saya selama COVID-19 kan kita belajar daring ya. Nah, kita kuliah online. Yang pasti ya karena kita di kampung, kita bantuin orang tua. Saya bantuin orang tua di rumah, melakukan pekerjaan rumah walaupun nggak semuanya tapi ada gitu ya. Terus juga selain itu untuk menambah penghasilan nih istilahnya ya selama COVID, untuk membeli paket belajar online itu saya juga ngajar les nih. Gitu. Radiatul ini ngajar lesnya les apa ya? Seperti apa lesnya? Sebenarnya sih saya itu ngajar les untuk anak TK dan juga SD kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 5 deh, ada juga kemarin yang ada juga yang kelas 5 ya? Ada. Sejak kapan sih mulai mengajar lesnya ini? Kalau ditanya sejak kapan sih, sebenarnya saya tuh udah mulai ngajar les itu dari SMP kelas 3, terus SMA juga udah pernah. Cuman kalau karena kuliahnya jauh kan, nggak di kampung gitu, jadi mungkin off. Nah kebetulan ini kuliahnya sekarang di rumah ya setahun, jadi profesi itu kayaknya kembali lagi kayak seperti itu. Oke guys, jadi dia sudah mulai mengajar les itu dari SMP. Amazing sekali guys. Ya seperti itulah. Berarti COVID ini dia nggak memberikan efek buruk gitu ya? Enggak. Ada efek positifnya. Dan pasti banyak sih, ada sih efek negatif ya. Kan COVID ini ada efek negatif, ada efek positif gitu kan. Efek negatif mungkin banyak sekali. Efek positifnya juga banyak. Kita jadi dekat sama keluarga dan juga kita bisa ya dapat penghasilan dari ngajar les. Mungkin teman-teman yang lain mungkin Wira ada buka usaha. Teman Rabiatul juga mungkin ada yang jualan online shop, jualan makanan, kita nggak tahu. Begitu guys, jadi kita nggak boleh mengambil sifat yang buruknya aja guys. Iya. Kita harus mencari sifat yang positifnya guys. Harus dua sisi, dipandang dua sisi, secara positif dan juga secara negatif tentunya. Nah, kita balik lagi nih ke topik kita tadi. Apa saja sih kendalanya ketika mengajar anak TK dan SD ini? Kendala sih sebenarnya sikap mereka masih anak-anak ya. Anak TK itu cenderung masih mau bermain-main. Jadi mereka kadang tidak fokus untuk kita ajarkan. Apalagi kan ini face to face ya. Namanya guru les sama guru untuk di sekolah tuh beda. Jadi kalau anak TK itu ya kendalanya pasti mereka banyak bermain-main. Jadi kita harus lebih sabar. Nah, anak SD kadang mereka tidak mengerti apa yang dibilang di bahasa buku dia mereka kurang ngerti. Jadi kita sebagai guru les ya harus menjelaskan lagi kembali dengan bahasa yang ringan, yang sederhana agar mereka paham. Gitu. Jadi kita bawa bahasa anak-anak, kita umpamakan dengan yang ada di sekitar mereka agar mereka lebih paham dengan pelajaran mereka. Karena memang kebanyakan ya Wira, alasan orang tua untuk mengeleskan anaknya itu rata-rata adalah karena mereka tidak bisa menjelaskan mata pelajaran itu kepada anaknya. Nah guys, nih buat yang kalian yang di Siak nih ada adiknya yang TK atau SD, mungkin bisa nih menghubungi Radiatul Alia untuk mengajarin adik-adiknya. Iya, tapi sebenarnya itu udah sebulan yang lalu sih kayaknya, karena kan sekarang udah kembali lagi siaran di radio, jadi nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi guys, karena mungkin di kampusnya mungkin membuka lagi ya untuk doakannya. Benar-benar. Lagi nih, suka dukanya mengajari anak TK SD itu apa aja sih? Kalau sukanya sih kita bisa ngelihat wajah ceria mereka ya, wajah polos ya anak-anak. Kita belajar ngajarin mereka dengan ikhlas, mereka ngasih senyuman tulus itu udah lega banget rasanya. Itu kayak wah, ini suatu pengalaman yang gak bisa digantikan gitu ya. Kalau dukanya itu ya mungkin banyak, cuma salah satunya ya itu kadang dicuekin, kadang ya harus menyesuaikan dengan mood mereka. Kalau mereka nggak mau belajar ya kita nggak bisa maksa mereka dong, harus nurutin mood mereka. Jadi kadang kalau mereka nggak mau belajar ya kita sabar aja. Mungkin bukanya itu sih, tapi lebih banyak sukanya sih. Wah, ini rasa keibuan Rabiatul ini sangat tinggi guys. Bisa aja Wira nih ya. Kayak gitu. Oke. Terakhir nih, harapan Rabiatul nih gimana sih ke depannya gitu? Oke, kalau mungkin untuk harapan saya sih semoga COVID ini cepat berlalu, kita bisa kuliah offline lagi, karena kuliah online itu nggak gimana ya, nggak terlalu enak juga nggak. Kita berat di kuota juga dosen juga sulit menjelaskan gitu ya. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan ketika kita kuliah online.
Ya semoga COVID cepat berlalu, kita bisa memulai aktivitas yang kembali, bisa bertemu teman-teman karena udah setahun gitu kan. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan dalam mencari biaya dari segi finansial untuk membeli paket, semoga diringankan, diberikan rezeki yang melimpah, baik itu dari orang tua maupun dari teman-teman gitu. Mungkin teman-teman bisa juga nyari penghasilan tambahan seperti ngajar les, online shop, jualan. Yang penting halal sih gitu aja menurut aku. Oke guys, itu dia tadi dari tamu spesial kita Rabiatul Aulia. Wah. Tepuk tangan dulu guys. Jauh-jauh dari siak ke sini lah. Jauh-jauh guys dari Siak ke sini. Oke, terima kasih Rabiatul Aulia sudah datang ke Oke, podcastnya sama-sama. Wira. Semoga Oke. bermanfaat. Nah, buat kalian dimanapun kalian berada, kan harus tetap jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa kalau keluar, kita pakai masker, oke? See you guys. Dadah. Dadah.